Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, SPD MPD dari SLB Negeri Karanganyar. Di sini saya akan membawakan tentang best practice saya 2 tahun terakhir, yaitu tentang judulnya Lidi Sehat untuk meningkatkan hasil belajar keterampilan siswa kelas 10C SMA LB di SLB Negeri Karanganyar. Nah, Lidi Sehat itu L-nya li, itu literasi, D-nya demonstrasi, dan sehat, S-nya semangat, diharapkan anak-anak bisa bersemangat, dan E enjoy, H-nya happy, kemudian A-nya aktif, dan T-nya terampil. Di sini latar belakang masalah yaitu guru dalam pembelajaran monoton. Kemudian yang kedua, siswa tidak bersemangat. Yang ketiga, siswa tidak aktif dalam kelas. Kemudian yang keempat, konsentrasi siswa berkurang dalam pembelajaran. Nah, permasalahannya di sini bagaimanakah penerapan Lidi Sehat untuk meningkatkan hasil belajar keterampilan pada siswa kelas 10C SMA LB di SLB Negeri Karanganyar. Yang kedua, bagaimanakah hasil dan dampak Lidi Sehat untuk meningkatkan hasil belajar keterampilan pada siswa kelas 10C SMA LB di SLB Negeri Karanganyar. Nah, ada beberapa strategi pemecahan masalah yang di sini penyusunan rencana pembelajaran yang disingkat oleh RPP, kemudian perencanaan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Ini supaya tertata, jadi ada strategi pemecahan masalahnya. Nah, di sini penyusunan RPP, di sini guru mengatur RPP karena karakteristik anak berbeda-beda. Jadi diprogramkan untuk siswa yang karakteristiknya berbeda-beda. Kemudian dalam itu siswa dicek suhunya. Kemudian setelah itu anak mencuci tangan. Kemudian pada jadwal keterampilan di sini terlihat ada keterampilan bercocok tanam dan kemudian ada keterampilan membuat karak tanpa borak. Nah, guru memandu dan mendampingi siswa dalam pembelajaran. Nah, karena 2 tahun terakhir masa pandemi, maka guru bekerja sama dengan murid agar orang tua juga membimbing siswa di rumah. Nah, di sini guru juga dipanggil di sekolah untuk belajar agar nanti di rumah bisa diterapkan, diaplikasikan dari bercocok tanam dan untuk pembelajaran borak. Nah, di sini belajar karak tanpa borak itu agar anak-anak mempunyai kemandirian di rumah, kemudian besok kalau lulus sudah mempunyai keterampilan. Sampai terakhir juga anak diajari untuk pengepakan dan cara menimbang. Kemudian evaluasi pembelajaran. Setelah pelaksanaan teorinya, anak-anak dites dalam evaluasi pembelajaran bagaimana nilainya setelah dilaksanakan pembelajaran dengan Lidi Sehat. Nah, hasil pembelajarannya pada tahun 2020 murid A nilainya ini 66, kemudian murid B 6,5, murid C 64, di sini bisa dilihat, kemudian murid D 7 dan murid E 6,5. Nah, di sini diharapkan peningkatan di tahun 2021. Banyak yang meningkat. Kemudian pada hasil pembelajaran Lidi Sehat ini diharapkan pembelajaran lebih bermakna, learning by doing, karena langsung praktek anak.
jadi pembelajarannya langsung demonstrasi, anak-anak tidak bosan belajar, kemudian hasilnya siswa bersemangat dalam belajar, nilai siswa keterampilan bisa meningkat. Kemudian siswa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Nah, dampak kegiatan siswa itu siswa senang menikmati hasil keterampilan. Nah, di sini bisa terlihat yaitu setelah anak-anak membuat keterampilan, kemudian menikmati hasil keterampilannya, sayurnya dari memetik dari tanamannya sendiri, kemudian camilannya dari tadi karak yang dibuat murid sendiri. Kemudian guru-guru bisa menikmati hasil keterampilan siswa, dan siswa bisa menyisihkan uang jajan yang menjadi kas kelas. Kemudian guru bisa memetik hasil keterampilan siswa dari menanam tanaman, kemudian bisa berbagi panen. Ini ketika kepala sekolah SLBC berkunjung di SLB Negeri Karanganyar, kemudian hasil keterampilan siswa bisa dijual dan hasil keterampilan siswa bisa dipamerkan pada ajang pameran anak berkebutuhan khusus, mungkin di ajang pameran yang lebih besar lagi, bisa di kabupaten. Kemudian siswa bisa bersemangat dalam belajar, dampaknya bisa dilihat. Kemudian testimoni di sini, para orang tua siswa bisa menikmati hasil keterampilan yang diberikan oleh siswa. Kemudian ada kunjungan mahasiswa yang datang ke SLB negeri, kemudian mengetahui anak membuat keterampilan, terus membeli. Kemudian dari dinas pendidikan, kunjungan dari dinas pendidikan, kemudian ada dari dinas sosial, kemudian tertarik, ada keterampilannya, membeli. Kemudian dari dinas pertanian juga membeli keterampilan anak. Kemudian dari Univet itu juga membeli produk dari anak. Kemudian kiriman ini dari SLB Negeri Karanganyar itu teman saya dari Ngawi membeli produk. Kemudian dari Purwokerto juga tertarik ingin membeli produk dari SLB Negeri Karanganyar. Jadi saya sistemnya ongkir. Kemudian testimoni orang tua dari Didi Avianto. Nah, di sini testimoni orang tua Didi Avianto bisa menerapkan, siswanya di rumah juga menerapkan. Faktor pendukungnya yang utama yaitu semangat pemanfaatan lahan sekolah, kemudian motivasi pendidik dalam menggunakan pembelajaran lidi sehat, dan peningkatan kompetensi keterampilan. Kemudian kepala sekolah menyediakan sarana dan prasarana bagi siswa. Wali murid mendukung pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian dukungan masyarakat sekitar dengan sekolah diperlukan sekali. Kemudian pembinaan dinas yang maksimal. Nah, di sini kendala yang dihadapi itu keterbatasan lahan sekolah, misalnya untuk pengeringan atau penjemuran karak kurang, ini lahannya sempit. Kemudian perbedaan karakteristik siswa, tiap siswa karakteristiknya berbeda, jadinya guru harus mengetahui karakter siswa. Ada yang rajin, ada yang harus dibimbing, ada yang harus diberi semangat, terus kemudian ada yang rajin bekerja, beda-beda tiap siswa. Kemudian keterbatasan dana juga menjadi kendala bagi guru. Kemudian perbaikan pemasaran, ini
pemasaran juga menjadi kendala agar pemasaran lebih luas. Kemudian cuaca. Nah, cuaca, kalau cuacanya musim mendung itu anak membuat karak tidak kering-kering. Nah, di sini alternatif pengembangan. Dalam membuat alternatif pengembangan dibantu tim pembelajaran lidi sehat dari guru SMA LB. Rekomendasi untuk peserta didik diharapkan aktif dan kreatif. Kemudian dari pendidik menerapkan model lidi sehat. Dari kepala sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Kemudian dari dinas dapat mensosialisasi model lidi sehat kepada sekolah. Terima kasih. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.